Faccia bene, ada seorang tokoh penting namanya Philo dari Alexandria yang perannya sangat besar dalam perkembangan teologi dalam gereja. Termasuk yang paling utama adalah menggabungkan filsafat dengan teologi, filsafat Yunani. Nah, informasi yang paling menarik untuk saya tentang Philo ini adalah dengan latar belakang filsafatnya, dia mengembangkan teologi apofatik, teologi negatif. Intinya adalah kita tidak akan pernah sanggup mengetahui esensi Allah. Apa dalam dirinya Allah itu, kita nggak pernah tahu itu. Dan tidak akan pernah sanggup sampai pada titik itu. Karena kita sangat terbatas. Yang bisa kita kenali adalah karya-karyanya. Kita akan sangat kesulitan kalau menjelaskan Allah itu dengan kata Allah itu adalah ini, gitu ya. Allah itu adalah itu. Yang bisa kita katakan Allah itu tidak begini, Allah itu tidak begitu. Dari sisi negatifnya. Karena kalau kita menjelaskan dari sisi negatifnya, kita bisa tahu sesuatu tentang Allah tanpa memberikan dia batas. Allah itu tidak jahat. Oke. Itu lebih baik daripada mengatakan Allah itu baik. Karena kalau saya katakan Allah itu baik, saya sudah membungkus dia dengan kata baik. Sehingga kebaikannya terbatas pada konsep baik yang saya bangun. Mudah-mudahan terang. Yang menarik di sini adalah bahwa dengan filsafat justru dia semakin mengakui keterbatasannya mengenal Allah. Ternyata orang yang semakin membekali dirinya dengan ilmu-ilmu interdisipliner, dengan ilmu-ilmu dari berbagai bidang, justru menjadi orang yang semakin rendah hati di hadapan Allah. Semakin rendah di hadapan Allah. Bukan opsional ya. Bukan oke, saya mau rendah hati. Bukan. Tetapi karena dia semakin tahu bahwa memang saya tidak sanggup untuk benar-benar mengenal dia seutuhnya. Lihat ini, dia dikenal sebagai seorang tokoh yang paling berpengaruh untuk menggabungkan filsafat dan teologi. Harusnya berada di posisi puncak. Tapi dia adalah orang yang paling sadar bahwa dia ada pada titik paling rendah, paling tak sanggup untuk mengenal Allah itu secara esensial. Allah itu bisa kita kenali dari karya-karyanya. Itu juga dia katakan. Nah, dengan filsafatnya di Alexandria, dia juga mengembangkan metode tafsir kitab suci dengan metode alegorik yang kemudian dikembangkan tokoh-tokoh selanjutnya, para bapak gereja yang datang kemudian. Dan alegorik ini misalnya Yesus, para murid menangkap ikan, itu oke. Para murid berarti mewarta untuk mencari orang-orang untuk diselamatkan dalam nama Yesus, untuk semakin mengenal Yesus. Nah, itu metode perumpamaan. Bahwa yang disampaikan oleh teks ini jauh lebih dari sekedar apa yang kita baca. Interpretasi macam itu didasari oleh konsep berpikir yang ditawarkan oleh Philo ini. Dan Alexandria itu satu sekolah kekristenan di mana filsafat benar dipakai untuk mendalami kebijaksanaan yang ditawarkan oleh kitab suci, yang ditawarkan oleh Yesus sendiri, yang dicatat dalam kitab suci. Semoga informasi kecil ini membantu kita mengenal Philo dan menginspirasi kita untuk mengenal Allah seperti Philo ajarkan. Pace bene.